Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizalela Fauzia dari kelompok 3. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya dan metode pembiayaan dalam mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Ambar Sri Lestari SMPD dan Ibu Nuraini SEMSG. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. PowerPoint dan makalah ini disusun oleh kelompok 3, yaitu diantaranya ada Hani, ada Puja, ada Iren, ada Dinda, ada Epi, dan saya sendiri Liza. Namun, sebelum kita membahas tentang pembebanan biaya dan metode pembiayaan, saya akan menetapkan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Mari kita bahas. Adapun kompetensi dasar yang perlu mahasiswa capai yaitu 1. Mahasiswa dapat memahami pengertian pembebanan biaya, dan yang kedua, mahasiswa dapat memahami jenis-jenis biaya. Ketiga, mahasiswa dapat memahami metode pembiayaan. Dan ada juga indikator. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui konsep dasar pembebanan biaya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan aplikasi pembebanan biaya pada lembaga pendidikan. Mahasiswa dapat mengatasi berbagai masalah pembebanan biaya di lingkup pendidikan. Ada pula tujuan pembelajaran. 1. Untuk menjelaskan tentang pengertian pembebanan biaya. 2. Untuk menjelaskan tentang jenis-jenis biaya. Dan yang terakhir untuk menjelaskan tentang metode pembiayaan. Langsung saja kita akan membahas dari pengertian pembebanan biaya. Beban adalah sesuatu yang dikeluarkan atau diberikan. Hal ini dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan. Misalnya saja, akuntansi yang dapat di dalam laporan laba rugi, seperti beban sewa, penyusutan, listrik, gaji, dan yang lainnya. Beban atau expense yaitu pengurangan dari pendapatan, akan menghasilkan laba yang bersih sebelum ada pajak di dalam laporan. Di dalam hal ini, beban yang berupa inilah yang paling banyak jumlahnya. Menurut standar akuntansi keuangan pada tahun 1999, biaya yaitu suatu hal yang harus dikeluarkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau mendapatkan manfaat yang bernilai ekonomis pada masa yang akan datang. Misalnya, dalam pembelian aktiva tetap. Di dalam akuntansi transaksi ini disebut dengan biaya pembelian. Selanjutnya ada jenis biaya. Jenis biaya itu ada 11. Yang pertama ada biaya langsung, kedua biaya tidak langsung, ketiga biaya controllable dan non-controllable, yang keempat joint cost, yang kelima biaya discretionary, yang keenam biaya relevant dan tidak relevant, 7 ada sunk cost, yang kedelapan ada biaya opportunity, yang ke-9 ada biaya tetap, yang ke-10 ada biaya variabel, dan yang ke-11 ada biaya semi tetap atau semi variabel. Sebelum itu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke objek biaya yang bersangkutan. Konsep biaya langsung lebih luas dari pengertian bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Lalu ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke objek biaya yang bersangkutan. Lalu ada pengertian biaya controllable dan non-controllable. Jika suatu biaya dapat diawasi atau controllable, manajer dapat mempengaruhi jumlah yang dibelanjakan. Lalu apa itu joint cost? Joint cost atau biaya gabungan adalah apa yang dibagi, maka hal itu adalah tanggung jawab 2 atau lebih departemen atau area. Lalu ada biaya discretionary. Biaya ini disebabkan oleh keputusan tahunan yang dibuat oleh manajemen untuk membelanjakan biaya tetap tertentu. Lalu ada biaya relevant dan tidak relevant.
Biaya relevan adalah apa yang mempengaruhi keputusan. Selanjutnya ada sound cost. Sound cost adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini ataupun yang masa akan datang. Yang kedelapan ada biaya opportunity. Biaya opportunity adalah merupakan biaya yang tidak melakukan sesuatu. Dan ada juga biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara proporsional dan perubahan aktivitas. Selanjutnya yang terakhir ada biaya semi tetap atau semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dan perubahan volume kegiatan-kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada keakuratan pembebanan. 1. Ketelusuran atau tracing. Ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Yang kedua, metode penelusuran. Ada penelusuran langsung dan ada penelusuran penggerak. Yang ketiga ada membebankan, yaitu ada biaya tidak langsung. Dan yang terakhir ada ikhtisar atau pembebanan biaya. Ada penelusuran langsung atau direct tracing. Yang kedua ada penelusuran penggerak dan alokasi. Selanjutnya ada metode pembebanan biaya. Menurut Hansen dan Bowen, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi suatu organisasi. Menurut Hansen dan Bowen ini sudah jelas ya bahwa kas itu memiliki memiliki sebuah pengorbanan untuk memberikan suatu manfaat bagi suatu organisasi. Metode pembebanan biaya pun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada direct tracing atau penelusuran langsung, yang kedua ada reverse tracing atau penelusuran penggerak, dan yang ketiga ada indirect cost atau allocation, biaya tak langsung atau alokasi. Lalu dapat disimpulkan dari pembebanan biaya dan metode pembiayaan adalah beban bisa dikatakan suatu yang dikeluarkan atau diberikan, hal ini dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan dan biaya, yaitu suatu hal yang harus dikeluarkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mendapat keuntungan. Dari pendapat diambil kesimpulan di dalam istilah akuntansi bahwa biaya perolehan yaitu jumlah kas yang digunakan untuk mendapatkan suatu aset penting. Lalu untuk beban yaitu jumlah kas yang digunakan untuk mendapat laba atau rugi. Biaya juga berkaitan dengan semua jenis organisasi, yaitu seperti bisnis, manufaktur, oceran maupun jasa. Umumnya berbagai biaya yang terjadi dan cara klasifikasi biaya tergantung pada tipe organisasinya. Ada juga yang dinamakan keakuratan pembebanan keakuratan. Adalah apa sih itu keakuratan? Pembebanan keakuratan adalah konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar secara logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah mengukur dan membuatkan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila dalam pelafalan saya terdapat banyak kesalahan. Mohon maaf salah dari kami. Terima kasih.